Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi konsep dasar dan landasan filosofis, psikologis, yuridis, kurikulum merdeka. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, PGSD kelas 5D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2023. Kami beranggotakan Desta Saumnur Kumala, NIM 102, Cahyaning Larasati, NIM 105, Dia Ayu Pipit Perpitasari, NIM 107, Yaya Dimas Andika, NIM 108, dan Putri Diah Pitaloka, NIM 110. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Konsep dasar kurikulum merdeka ialah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam, agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Terdapat landasan dalam kurikulum merdeka, antara lain landasan filosofi, landasan psikologis, dan landasan yuridis. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep dasar kurikulum merdeka? 2. Apakah landasan pembelajaran kurikulum merdeka? 3. Bagaimana landasan filosofi kurikulum merdeka? 4. Bagaimana landasan psikologis kurikulum merdeka? 5. Bagaimana landasan yuridis kurikulum merdeka? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan konsep dasar kurikulum merdeka. 2. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan landasan pembelajaran kurikulum merdeka. 3. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan maksud landasan filosofi kurikulum merdeka. 4. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan maksud landasan psikologis kurikulum merdeka. 5. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan maksud landasan yuridis kurikulum merdeka. Selanjutnya pada bab 2 pembahasan. A. Konsep dasar kurikulum merdeka. Pengertian kurikulum merdeka. Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum merdeka diterapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditujukan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir. Menurut Nadiem, kurikulum Merdeka Belajar harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada peserta didik. Dalam kompetensi guru di tingkat apapun, ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada rekan saya, Dia Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai dasar pelaksanaan kurikulum merdeka. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada keputusan Menristek Dikti nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang menetapkan 17 keputusan. Yang pertama, satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kedua, pengembangan kurikulum mengacu pada kurikulum 2013, kurikulum 2015,
yang disederhanakan atau direvisi, dan kurikulum merdeka. Ketiga, kurikulum mengacu pada SNP atau Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keempat, kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai perundang-undangan. Kelima, kurikulum 2013 yang disederhanakan ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan juga perbukuan. Keenam, kurikulum merdeka diatur di lampiran SK Mendikbudristek Undang-Undang. Ketujuh, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat dalam implementasi oleh kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kedelapan, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat dalam implementasi kurikulum merdeka diatur di lampiran 2 SK ini. Kesembilan, peserta program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan menggunakan kurikulum merdeka serta pemenuhan beban kerja dan linearitas sesuai kedua lampiran SK ini. Ke-10, kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat diberlakukan mulai kelas 1 sampai kelas 12. Ke-11, kurikulum merdeka dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Ke-12, tahun ke-1 yaitu umur 5 dan 6 tahun, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Ke-13, tahun kedua umur 4 sampai 6 tahun, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 8, kelas 10, dan kelas 11. Ke-14, tahun ketiga, umur 3 sampai 6 tahun, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 12. Ke-15, pelaksanaan kurikulum menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh perbukuan. Ke-16, kurikulum merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Ke-17, keputusan ini mencabut dua aturan berikut. Aturan yang pertama, SK Mendikbud nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada suatu pendidikan dalam kondisi khusus. Keputusan yang kedua, ketentuan kurikulum serta beban kerja dan linearitas pada program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan atau Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Selanjutnya, tujuan kurikulum merdeka. Tujuan dari kurikulum merdeka adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan dalam mengembangkan potensi dan juga kompetensi peserta didik. Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, salah satunya proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif. Pembelajaran yang interaktif salah satunya dengan membuat proyek. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Cahya. Kepada Cahya disilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang struktur program kurikulum merdeka. Struktur kurikulum di kurikulum merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Contoh struktur kurikulum merdeka belajar dalam kurikulum merdeka di SD terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase A, umumnya setara dengan kelas 1 dan 2 SD. Fase B, umumnya setara dengan kelas 3 dan 4 SD. Fase C, umumnya setara dengan kelas 5 dan 6 SD. Aspek struktur kurikulum merdeka belajar SD dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Dan yang terakhir, proyek penguatan profil Pancasila. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan kurikulum merdeka. Dalam implementasinya, kurikulum merdeka memiliki 5 prinsip yang menjadi acuan dalam
Pengimplementasiannya yang meliputi 1. Kondisi peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. 2. Holistik. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, berkelanjutan. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, relevan. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Selanjutnya, implementasi kurikulum merdeka. Adapun tujuan dari implementasi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM melalui program kampus mengajar perintis di sekolah dasar yaitu membantu menyelesaikan problematika di persekolahan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Bentuk kegiatannya berupa membimbing peserta didik dan memperdayakan peralatan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar. Dalam penerapan kurikulum merdeka, terdapat intrakurikuler serta penguatan profil Pancasila dan ekstrakurikuler. Kelebihan kurikulum merdeka. 1. Mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. 2. Mengembangkan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi serta kompetensi abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, kritis, dan kreatif. 3. Menguatkan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Memberikan ruang bagi guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. 5. Menyederhanakan materi pembelajaran sehingga lebih fokus pada konsep-konsep penting dan relevan. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan kondisi khusus pandemi COVID-19 yang memerlukan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, kekurangan kurikulum merdeka. 1. Memerlukan kesiapan yang tinggi dari guru, sekolah, orang tua, dan siswa dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru. 2. Memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. 3. Memerlukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan pengawasan yang intensif dari pemerintah terkait kurikulum yang baru. Memerlukan penyesuaian dengan standar nasional pendidikan, ujian nasional, perguruan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat luas terkait kurikulum yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Desta. Kepada Desta, disilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya, B. Landasan pembelajaran kurikulum merdeka. Di dalam pembelajaran kurikulum merdeka terdapat 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofi, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis kurikulum merdeka. Landasan filosofis memiliki peran dalam memberikan batasan-batasan terkait pendidikan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut juga berlaku pada pengembangan kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum yang dilakukan harus sesuai atau memastikan peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum yang ada juga harus memastikan guru dapat mendapat porsi yang sama dari jam pelajaran maupun tugas pokok yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang berjalan pada saat ini. Penerapan landasan filosofis dapat menjadi sangat penting dalam implementasi kurikulum merdeka, karena landasan filosofi dapat memberikan arah dan panduan dalam merancang
program pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan. Prinsip filosofis ada 5. Yang pertama, humanisme, yaitu menetapkan manusia sebagai subjek utama dalam pembelajaran, sehingga tujuan utama pembelajaran adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Yang kedua, holis, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang utuh dan kompleks, sehingga pembelajaran harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Yang ketiga, konstruktivisme, yaitu menganggap pembelajaran sebagai proses pembangunan pengetahuan yang melibatkan aktivitas siswa dalam membangun pemahaman dan pengetahuan. Yang keempat, kontekstual, yaitu menetapkan konteks lokal sebagai titik tolak dalam merancang pembelajaran, sehingga materi pembelajaran harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang terakhir, atau 5, inklusif, yaitu menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi semua siswa dalam memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang sebagaimana dijelaskan bahwa kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di awal tahun 2020 ini terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam sistem Among, setiap Pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap ing harsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Esensi landasan kebijakan Merdeka Belajar terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pendidikan holistik. Yang kedua, Merdeka Belajar mengamanahkan kemerdekaan belajar dengan menempatkan siswa, guru, dan kepala sekolah dalam sebuah institusi. Yang ketiga, Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah. Yang keempat, Merdeka Belajar memberikan keleluasaan kepada sekolah. Yang kelima, Merdeka Belajar menekankan pada semangat gotong royong. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Putri Dia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan psikologis kurikulum merdeka. Psikologis adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa psikologis merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Hal tersebut juga berlaku pada pengembangan kurikulum. Peserta didik merupakan individu atau seseorang yang sedang dalam proses perkembangan, baik fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan lain-lain. Pengembangan kurikulum yang dapat dilakukan harus memastikan peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Pengembangan kurikulum yang ada juga harus memastikan guru dapat membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik berdasarkan perkembangannya sesuai dengan kurikulum merdeka. Dengan menerapkan landasan psikologis dengan konsep dasar kurikulum merdeka ini, dalam proses pengembangan kurikulum diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan relevan dengan hakikat peserta didik, penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus diberikan atau dipelajari peserta didik, dan dari penyampaian dan proses belajar sesuai dengan unsur-unsur pendidikan lainnya. Untuk selanjutnya mengenai landasan yuridis kurikulum merdeka. Merdeka Belajar menjadi salah satu upaya strategis dari pemerintah yang terkait dengan bidang pendidikan. Landasan hukum atau landasan yuridis yang dapat menjadi pedoman dasar dari keberlangsungan kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. A. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021. B. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 4 tahun 2022 merupakan perubahan dari PP nomor 57. C. Permendikbud-Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. D. Permendikbud-Ristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi atau SI. E. Permendikbud-Ristek
nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses atau SP. F. Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022 tentang standar penilaian atau SP. Selanjutnya, G. Kemendikbudristek nomor 57/M/2020 pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. H. Keputusan Kepala BSKAP nomor 008/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran yang direvisi. I. Keputusan Kepala BSKAP nomor 009/H/KR/2022 tentang dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. J. Kepmen 371 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak atau PSP. K. Kepmen 028/H/KU tahun 2021 tentang capaian pembelajaran atau CP. L. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Revisi Juni 2022. M. Panduan Proyek Penguat Profil Pelajar Pancasila atau P5 Revisi. Selanjutnya ada beberapa kebijakan yang memayungi dari landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 8 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Tinggi Bab 1 Pasal 3 tentang standar isi pembelajaran. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada suatu pendidikan formal. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 tentang standar proses pembelajaran. Selanjutnya, Bab 3 penutup. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kesimpulannya, kurikulum Merdeka adalah inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Dengan mengacu pada landasan filosofis, kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih berorientasi pada pengembangan potensi manusia, holistik, konstruktif, kontekstual, dan inklusif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, beliau memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among, dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Landasan psikologis memiliki nilai penting dalam pengembangan kurikulum yang dilaksanakan. Landasan yuridis yang dapat menjadi pedoman dalam keberlangsungan kurikulum Merdeka salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan revisi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.